Pria sejati. Selamat Natal buat semuanya pria-prianya Allah. Kita bersyukur bahwasanya tahun ini walaupun suasana pandemik, tapi kita masih boleh merayakan Natal. Saya percaya damai Natal itu tidak bisa dibatasi oleh keadaan. Dan di mana kita berada, kita boleh menikmati perayaan Natal ini secara online. Dan saya percaya juga malam ini setiap kita pasti akan diberkati Tuhan dan menikmati damai Natal di hati kita. Baik, pria-prianya Allah, kita akan segera memulai acara perayaan Natal ini. Untuk pertama sekali, kami minta Ketua Area Medan, Bapak John Natal Sinuraya untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Kami persilakan. Sebelum kita memulai perayaan acara Natal kita, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Tuhan masih dapat memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat berkumpul bersama di tempat ini. Dan kami juga dapat merayakan perayaan Natal walaupun secara live streaming, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami selama perayaan Natal ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan, Tuhanlah yang beracara di acara Natal ini. Terima kasih Tuhan, semua acara perayaan ini kami serahkan dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mau berdoa, amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita. 1, 2, 3. Yes. Kita mau menyembah Tuhan, siapkan hatimu. Bapak-bapak, kita mau ngangkat pujian, kita katakan, hai mari berhimpun.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Semuanya angkat suara angkat wajahmu bagi Tuhan. sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagimu. Haleluya. Syukur bagimu, kemuliaan bagimu, kehormatan kemasyuran bagimu, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Buat kasih Engkaulah setiamu, Juru Selamat kami. Engkau lahir Haleluya. untuk selamatkan kami. Haleluya. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan sembah dan puji. Sembah dan Mari kita lambaikan tangan buat Tuhan. sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Raja kita, bagi Allah kita, bagi Juru Selamat kita. Haleluya. Thank you my Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau Juru Selamat kami, Engkau Raja di atas segala raja. Engkaulah Juru Selamat yang luar biasa bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur buat malam yang indah ini. Kami telah menyembah Engkau. Dan waktunya kami mau bersorak-sorak, bertepuk tangan meninggikan nama Tuhan. Bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Hai, siakan di gunung, di bukit dan di mana saja. Hai, siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siakan di gunung, lahirnya Al-Masih.
Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita angkat pujian dan doa lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan di akhir pujian yang saya serahkan kepada hambanya Bapak Edison Manurung. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Yes, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Yesus Allah kami yang kudus yang mulia, Allah kami yang perkasa. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu Tuhan. Segala hormat pujian kami kepada Tuhan Yesus, Allah yang memelihara hidup kami sampai pada malam hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau menyertai kami hingga kami memasuki bulan Desember di tahun ini. Terima kasih, kami percaya oleh anugerah-Mu kami ada malam ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan merenungkan firman. Engkau yang hadir dalam hidup kami, Engkau yang menjamah setiap pria-pria keluarga yang ada di rumah. Roh-Mu yang kudus yang menyatukan hati kami. Roh-Mu yang kudus memberikan kami pengertian. Urapi hamba dengan Roh-Mu, dengan perkataan-perkataan yang indah yang membangun, di mana kami boleh memperoleh anugerah daripada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ya, shalom bagi kita semuanya. Shalom pria-prianya Tuhan. 1, 2, 3. Pria sejati. Haleluya. Kalau kita sudah sampai di bulan Desember di tahun ini, tentu itu semuanya karena anugerah Tuhan. 9 bulan kita mengalami pandemi COVID-19. Ada teman-teman kita yang sudah mendahului kita, mungkin ada keluarga kita yang mendahului kita. Tapi kalau sampai hari ini, malam ini kita diberi kesempatan, itu artinya adalah Tuhan ingin kita menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita. Yang percaya 2 ikan dan 5 roti. Wah, itu yakin sekali kalau kita ada di situ, wah, itu adalah satu penyertaan yang luar biasa
kuasa yang luar biasa yang menyertai umatnya. Katakan amin. Saya kira sekali hal yang sama sampai hari ini, Yesus Immanuel itu menyertai kita. Sekalipun dikatakan Yesus telah naik ke surga, tetapi rohnya yang kudus dikatakan ada tinggal di dalam diri kita. Rohnya itu ada menyertai kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kamu tahu, kamu mengenal dia. Sebab dia tinggal di dalam hatimu. Artinya adalah Allah yang menyertai kita itu ada tinggal bersama-sama dengan kita. Immanuel itu saya kira sekali adalah wujud penyertaan Tuhan atas hidup manusia. Tapi yang kedua adalah menunjukkan betapa Tuhan sangat mengasihi kita dan sangat menghargai kehidupan manusia. Tuhan itu menyatakan kasih-Nya yang besar. Dia tidak memberi hadiah bagi kita, para pria-prianya Tuhan, tapi dia mengutus anaknya untuk hadir di tengah-tengah kita. Dia sendiri hadir. Itu artinya adalah dia rela menjadi manusia, artinya adalah dia sangat mengasihi kita dan hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, maka Tuhan Yesus berkata di Efesus 3 ayat 18 dikatakan, oleh karena itu setiap kita pria-prianya Tuhan harus mengenal kasih Tuhan itu dan mengalaminya di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah satu yang memang harus kita renungkan hari ini. Dan oleh karena itu Yesaya 9 ayat 5 dikatakan Immanuel itu yang hadir dalam hidup kita dikatakan juga adalah penasehat yang ajaib. Artinya adalah kalau dia penasehat yang ajaib hadir dalam hidup kita, segala hal yang kita butuhkan untuk mengambil keputusan, membuat arah dalam hidup kita, ada seorang pribadi yang memberi nasihat dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan dia Allah yang perkasa. Artinya adalah bahwa Allah itu Allah yang tidak ada bandingannya. Tidak ada seorang pun yang sanggup berperkara dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri melawan menghadapi Tuhan. Itu artinya adalah Allah yang menyertai kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Yang ketiga dikatakan adalah Bapa yang kekal. Bapa yang kekal itu gambaran adalah seorang Bapa yang memiliki kasih yang kekal, yang tidak terhingga, tidak terbatas. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak bersyarat itu adalah menerima kita semuanya apa adanya dengan seluruh kekurangan kita. Itulah Bapa yang kekal. Kemudian adalah dikatakan adalah Raja Damai. Tuhan yang hadir dalam hidup kita adalah penuh damai. Tidak ada di dalamnya rancangan kerusakan, rancangan membuat rancangan perseteruan. Rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang mengenal Allah, perbuatannya itu adalah perbuatan-perbuatan membuat orang khawatir, membuat orang resah. Tapi mengaku mengenal Allah, saya kira sekali dia tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Artinya adalah kalau Allah ini yang digambarkan Yesaya ini dalam hidup kita, sebenarnya kita nggak perlu khawatir dengan apapun. Kita tidak perlu takut dengan apapun. Kita tidak perlu merasa lemah dengan apapun. Karena dia Allah yang perkasa itu hadir di dalam kehidupan kita. Artinya bagi kita pria-prianya Tuhan, ini adalah satu gambaran bagi kita adalah kalau kita mengaku Allah kita Allah Immanuel. Itu artinya adalah kita harus menjadi pria-prianya Tuhan yang pantang menyerah. Katakan amin. Katakan amin. Pria-pria yang pantang menyerah karena ada Allah Immanuel yang menyertai kita dengan sempurna adanya.
Apa saja yang kita butuhkan, Dia siap sedia untuk menolong kita. Nah, untuk itu apa sih yang kita responi dalam hidup ini? Kalau Allah itu dikatakan hadir dalam hidup kita, apa sih yang harus kita responi di hari Natal ini? Apa yang harus kita renungkan kembali? Apa yang harus kita mungkin ambil keputusan hari Natal ini dalam hidup kita, setiap pria-prianya Tuhan. Kaum bapa mungkin harus mengambil satu keputusan yang baru ketika kita merayakan Natal. Nah, oleh karena itu, ada dua hal yang saya bagikan pada malam hari ini untuk kita renungkan. Di mana kalau Allah ada hadir di dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, mari kita lihat Yohanes 1 ayat 14 dan ayat 16. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan Yesus berkata, Tuhan firman ini berkata, Allah yang Immanuel itu adalah Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau yang menyertai kita itu adalah Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau begitu, kita pria-prianya Tuhan harus mengambil keputusan. Yang pertama adalah kita harus hidup di dalam kasih karunia dan kebenaran itu. Katakan amin. Katakan amin. Mari kita renungkan ini. Apa sih hubungannya kasih karunia dan kebenaran? Mazmur 5 ayat 12 mengatakan begini. Sebab Engkau yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Lihat. Jadi orang benar itu dipagari Tuhan dengan anugerah-Nya. Jadi bagaimana kita hidup dalam penyertaan Allah yang hadir dalam hidup kita, dikatakan kita harus hidup benar. Seperti Allah yang benar yang menyertai kita. Supaya apa? Supaya anugerah-Nya itu menyertai kita. Supaya anugerah-Nya itu berlimpah atas kita. Artinya adalah kita harus memilih kebenaran sekalipun kita harus bayar harga. Katakan amin. Harga kebenaran itu tidak murah. Ada yang harus kita bayar. Itu sudah pasti. Tapi ketika kita memilih kebenaran, maka anugerahnya itu akan berlimpah. Bahkan Tuhan akan membawa kita dari anugerah yang satu kepada anugerah yang lain. Saya ingin sekali ini menjadi keputusan. Kalau Allah itu Immanuel menyertai kita, adalah penuh kasih karunia dan kebenaran. Berarti kita harus hidup dalam kebenaran untuk kasih karunia itu berlimpah dalam hidup kita. Ada Lukas 15 mengatakan begini. Ada beberapa perumpamaan di Lukas 15 itu. Mungkin kita pria-pria ini diantaranya. Ada perumpamaan dikatakan ada 100 ekor domba digembalakan. Lalu yang satu pergi tersesat. Tidak tahu jalan pulang. Maka Tuhan itu oleh kasihnya, dia meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu itu sampai ketemu. Mungkin kita bagian dari situ, mungkin ada pria-pria sejati yang sudah kita mungkin ikut camp juga. Kita sudah tersesat jauh. Ini saatnya kita kembali kepada kebenaran. Untuk kita menerima anugerah. Maukah kita kembali kepada kebenaran itu kalau kita tersesat?
Kalau mungkin hidup kita lagi tersesat sampai hari ini, kita hidup dengan pola-pola pikir kita, dengan pola-pola yang tidak benar, mari kita kembali. Kita sedang dicari oleh Tuhan sebenarnya. Tapi biarlah kita ditemukan oleh Tuhan, mari kita kembali kepadanya untuk hidup dalam kebenarannya. Perumpamaan yang kedua dikatakan anak yang hilang. Anak yang hilang ini adalah anak yang dulu tinggal di rumah bapaknya. Lalu dia meminta warisan, lalu pergi. Hidup berpoya-poya. Hidup dalam dunia ini, menikmati segala sesuatu yang disediakan oleh dunia ini. Hidup dengan cara pola pikir sendiri. Mungkin bagian itu kita. Kita terhilang. Yang dulu nilai-nilai yang kita hidupi, kita sekarang sudah mulai tinggalkan. Tak anggap itu, sudahlah. Menganggap itu semua nonsen. Tidak ada harapan di dalamnya. Tetapi hari ini lihat, mari kita dikatakan, mari kita hidup dalam anugerahnya. Bagaimana kita hidup dalam anugerah? Ketika kita berani kembali kepada kebenaran. Kembali datang kepada Tuhan. Saya yakin sekali Tuhan akan menerima kita. Anugerahnya akan diberikan. Sama dengan anak yang hilang itu. Ketika dia kembali ke rumah bapaknya datang menyambut dengan sukacita, penuh dengan kasih. Memberi cincin materai yang baru, memberi jubah yang baru, memberi kasut yang baru. Dari hari tahun ini, 2020 di masa pandemi ini, mari kita perbaharui keputusan kita. Hidup dalam kebenarannya Tuhan. Katakan amin. Ya, yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang kedua adalah apa yang mau kita putuskan. 2 Korintus 5 ayat 19 mengatakan begini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Yang kedua adalah kalau Allah kita, Immanuel menyertai kita, jangan mau menyerah. Izinkan diri kita dipakai Tuhan sebagai alat untuk memberitakan pendamaian itu. Biar kita menjadi pria-pria pembawa perdamaian, membawa berita damai itu. Biar kita sebagai suami-suami membawa berita damai di dalam rumah tangga kita. Yang kedua artinya adalah kita sebagai pria-pria, biarkan kita izinkan Tuhan memakai kita menjadi teladan yang hidup. Sebagai pembawa berita kedamaian dimanapun kita berada. Saya yakin sekali Allah yang menyertai kita. Seperti tadi, Allah kita itu Allah Raja damai. Dan dia mau bahwa kita dipakai untuk memberitakan perdamaian itu, berita damai itu di mana-mana. Terlebih di bulan Natal ini, kita semuanya boleh dipakai oleh Tuhan memberitakan bahwa Allah Raja damai itu tidak memperhitungkan kesalahan kita. Supaya apa? Supaya setiap kita yang datang kepadanya, kita diselamatkan. Kita diberi kasih karunia yang berlimpah-limpah. Di dalam Alkitab ada contoh yang banyak ya, terutama salah satu adalah Yusuf. Yusuf ini adalah seorang pribadi yang diusir dari rumah oleh abang-abangnya, dijual menjadi budak dan akhirnya menjadi raja, perdana menteri di Israel. Ketika dia berhasil dalam hidupnya, dia berkata, "Aku bersyukur ya Tuhan." Ketika lahir anaknya Manasye, dia berkata, "Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku lupa kepada kesukaran dan rumah Bapakku." Ini adalah salah satu berita di mana kita melupakan segala kesulitan, persoalan, mungkin ya perselisihan, mungkin ya sakit hati. Mungkin kita ditipu orang lain. Kita boleh hari ini ya di bulan Desember, malam Natal ini kita boleh berkata, "Aku mengampuninya." Melepaskan berita pengampunan.
Berita pengampunan inilah sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh dunia ini. Dan pemberian yang terbesar yang boleh kita berikan adalah pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Katakan amin. Mungkin ada suami yang bersalah kepada istri, dengan berani boleh minta maaf datang kepada istri. Atau ada istri yang bersalah kepada suami. Suami boleh memberi pengampunan kepada istri. Atau anak-anak dengan orang tua bisa melakukan perdamaian, minta ampun, pengampunan. Biarkan pengampunan daripada Tuhan itu juga mengalir dalam kehidupan kita. Berita pengampunan itu akan selalu dituntut. Itu akan selalu diminta dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya yakin sekali dan percaya. Kasih Bapa yang ada di dalam hidup kita, kasih Bapa yang kekal, yang diberikan juga kepada kita karena kita telah menerima pengampunan. Hal yang sama saya yakin sekali bisa menjadi teladan hidup di dalam rumah tangga kita. Nah, oleh karena itu, biar malam hari ini mungkin ya kaum bapak duduk dengan istri dan anak-anak. Mari biar damai sejahtera, damai Natal itu memenuhi rumah tangga kita. Katakan amin. Katakan amin. Baik, yang ketiga, yang terakhir. Kalau Allah itu Allah yang menyertai kita, hadir dalam kehidupan kita. Dikatakan 1 Timotius 3 ayat 16. Saya yakin sekali ini akan merubah pandangan kita tentang ibadah. 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Bapak Ibu yang terkasih, rahasia ibadah kita dikatakan di dalam firman Tuhan ini dikatakan, apa sih menjadi rahasia ibadah kita sebenarnya? Firman Tuhan ini mengatakan, sesungguhnya keagungan rahasia ibadah kita itu adalah ada Allah yang menjadi manusia. Dia dinyatakan di dalam rupa manusia dan dibenarkan di dalam roh. Artinya begini, arti sederhana begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang, misalnya datang beribadah karena mungkin pengkhotbahnya hebat, boleh saja, gak ada masalah. Tapi kita tidak menemukan esensi ibadah sebenarnya. Atau mungkin Anda datang beribadah karena fasilitas yang di dalam ruangan gereja hebat. Kalau itu tujuannya, Anda tidak menemukan rahasia yang sesungguhnya ibadah. Anda tidak akan menemukan arti ibadah dalam kehidupan ya kita semuanya, para pria. Jadi esensi dari ibadah kita itu adalah kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita dan kita bertemu dengan Dia. Oleh apa? Oleh Roh Kudus yang menyatakannya dalam ibadah. Saya ingin sekali kalau kita mengambil nilai ini dalam ibadah, inilah rahasia sebenarnya yang agung di dalam ibadah kita. Kita datang beribadah dan bertemu dengan Tuhan di dalamnya. Dan Roh Kudus menjamah, kita percaya Roh Kudus ada di dalamnya. Inilah berita sebenarnya di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kehadirannya Immanuel dalam setiap ibadah kita. Dia Immanuel, bahkan di perjanjian baru dikatakan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, Dia hadir. Ini rahasia. Oleh karena itu pria-pria sejati jangan enggak meremeh dengan Kompas. Ini ada ketua Kompas kita. Selalu mengundang kita Kompas. Wah, jangan enggak meremeh dengan Kompas. Pertemuan. Di situ Allah hadir. Kalau kita menemukan bertemu dengan Tuhan di situ, saya yakin sekali Tuhan akan mengubah hidup kita.
di dalam pertemuan ibadah kita itu. Jangan anggap remeh dengan pertemuan-pertemuan ibadah yang lain di dalam kehidupan kita. Hai pria-pria, jangan anggap remeh. Temukan Allah yang hadir di dalam ibadah itu. Bertemulah dengan Dia. Itulah esensi Immanuel. Allah hadir menyertai kita. Katakan amin. Oleh karena itu, jangan menyerah. Dunia ini sedang mempertontonkan hal-hal yang salah dalam ibadah. Ya, dengan entertain yang hebat. Tapi kalau itu tujuannya, esensi ibadah kita kehilangan. Tapi esensi ibadah yang sebenarnya adalah Immanuel, Allah itu hadir di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pria-prianya Tuhan, saya ajak kita 3 hal untuk kita tetap tidak menyerah di dalam kehidupan kita sampai kita ini serupa dengan Kristus. Sampai kita serupa dengan Immanuel itu. Yang pertama tadi, mari kita hidup dalam kasih karunia dan kebenarannya. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka Allah itu akan memberi kita kasih karunia. Yang kedua, mari kita menjadi seorang bapa atau seorang pria yang menjadi pemberita damai di dalam rumah tangga kita dimanapun kita berada. Bawa damai itu. Biar dunia melihat perbedaan. Ada pria sejati yang membawa damai. Yang ketiga adalah kehadiran Immanuel itulah rahasia yang agung di dalam ibadah kita. Tidak ada yang lain. Jangan berharap kepada pendeta. Mungkin saya orang karena lucu gitu ya. Pendeta itu lucu, enak didengar. Lalu Anda datang ibadah. Itu kesalahan. Oleh karena itu temukan rahasia yang agung dalam ibadah. Yaitu Immanuel dalam hidup kita. Saya yakin sekali kalau itu yang kita lakukan. Tidak ada yang sukar bagi orang benar. Tidak ada yang berat bagi orang yang taat. Tidak ada yang mahal bagi yang murah hati. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya dinyatakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Immanuel bagi kami, Allah yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang ada di hidup, di masa lalu kami, dan di masa kini, bahkan masa depan kami. Engkau ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai kami menjadi alat-Mu untuk pribadi-pribadi yang hidup dalam kebenaran. Pakai kami menjadi pribadi-pribadi pembawa damai dimanapun kami berada. Yang melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyulitkan hati kami, bahkan menyakiti hati kami. Bahkan orang-orang mungkin menipu kami. Kami memberi pengampunan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan bawa kami Tuhan untuk melihat nilai esensi yang agung dalam ibadah kami. Engkau Allah yang hadir dimanapun kami berada beribadah. Engkau selalu hadir.
Biar setiap kami menemukan itu dan bertemu kami dengan pribadi Immanuel dalam hidup kami. Kami percaya hal-hal yang ajaib itu Tuhan berikan bagi kami. Kemurahan-Mu itu akan mengalir dari hidup kami. Berkati setiap keluarga, setiap pria-pria. Dan bulan Natal ini kami boleh mengambil keputusan untuk kami mengalami perubahan yang baru dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur bersama-sama, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, semua kita berkati lewat firman Tuhan. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita itu masuk dalam doa syafaat yang dibawakan oleh Ketua Wilayah Sumatera Utara, oleh Bapak Conggara Pasar Ibu. Kita angkat pujian, kita katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sekali lagi kita katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur Bapa di perayaan Natal alumni Pria Sejati wilayah Sumatera Utara. Kami tidak henti-hentinya mengucapkan syukur apapun yang kami hadapi. Khususnya di bulan-bulan terakhir ini kami mengalami pandemik COVID-19, tapi kami tidak menyerah karena ada Engkau menyertai kami, Bapa. Bapa, di perayaan Natal alumni TP3 wilayah Sumatera Utara, kami mengucapkan syukur dan berdoa untuk seluruh alumni Pria Sejati yang ada di Sumatera Utara, Bapa. Biarlah alumni bisa menjadi sumber atau bapak sejati yang menjadi nilai-nilai daripada pria sejati, Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap area yang ada di Sumatera Utara. Kami berdoa untuk alumni pria yang ada di area Medan. Kami juga berdoa untuk area Sibolga, untuk area Tanah Karo, untuk area Siantar, untuk area Tarutung, dan untuk area Kutacane. Bapak, kami menyadari dalam hal pandemik ini, kami tetap harus mengandalkan Engkau Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga kami yang ada di TP3 Sumatera Utara, Bapak. Biarlah Engkau menyertai kami, Bapak, di tahun yang akan datang, yaitu di tahun 2021. Berkat-Mu lah yang akan terus menyertai kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Biarlah Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami minta Bapak Pendeta Edison untuk berdoa berkat. Mari pria-prianya Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati kepada Bapa kita di surga. Terimalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus,
itulah yang menyertai kita dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Salam, selamat hari Natal bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Yes. Kami dari TP3 wilayah Sumatera Utara mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru bagi kita semua pria-prianya Allah. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Yes. Kami dari CMNI area Medan mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita.